Perkenalkan, nama saya Gina Farida, saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Makassar. Iya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Baik, Kak. Baik. Alhamdulillah. Tadi sebelumnya ada kelas atau tidak? Sebelumnya mata pelajaran apa? Kak, belum Kak, baru Kak. Oh, iya. Jadi kita mulai ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Mari kita berdoa. Oke. Doa selesai. Iya, adik-adik masih ada yang ingat pekan lalu kita belajar apa? Masih ada yang ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Pecahan Bu. Main-main hari previ, Bu. Ya, Main-main hari previ. Pesan sumbernya namanya. minggu lalu kita belajar tentang pecahan. Mungkin bisa saya share screen sambil adik-adik adik-adik perhatikan materi apa kita kemarin terakhir. Ada yang ingat? Materi apa? Pecahan di? Iya, Bu. Pecahannya sampai yang mana? Jenis-jenis pecahan sudah atau belum? Belum. Belum, Ada pecahan campuran. Belum? Kalau yang menyederhanakan pecahan ini sudah belum? Sudah, Bu. Kak. Sudah Kak. Sudah? Sudah, Kak. Sudah Kak. Oke, kita lanjut Pak. Sudah, Kak. Dari jenis-jenis pecahan di. Jadi pecahan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Dalam hal ini di sini ada 5. Yang pertama pecahan biasa, pecahan murni, kedua pecahan campuran, ketiga desimal, keempat persen, per mil, dan per mil. Oke, supaya adik-adik tidak bosan, mungkin saya bisa share screen sebentar. We're at home with the Azaris. Ain't no place that I'd rather be. Chilling with my family. Learning all about our deen. Oke, jadi kita masuk ke jenis-jenis pecahan. Jenis pecahan itu tadi yang di materi ada 5. Ada 5. Yang pertama itu pecahan biasa atau bisa dibilang pecahan murni. Pecahan biasa atau pecahan murni. Mungkin bisa adik-adik juga sambil mencatat. Ada di buku tak di depan tak, buku sama pulpen. Iya Kak. Ada jika. Oke. Jadi pecahan. Jadi pecahan itu pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu terdiri dari salah. Jadi pecahan itu pecahan biasa itu terdiri dari dua hal. Yang pertama pecahan murni, yaitu pecahan yang
nilai pembilangnya itu lebih besar dari penyebut. Pembilangnya masih ingat tidak yang mana pembilang mana penyebut? Misalnya di sini ini A per B, yang mana pembilang yang mana penyebut? Kak dicatat Ki Kak. Iya bisa Ji kalau mau Ki catat, tapi bisa Ji juga kalau mau Ki mintain nanti catatannya saya kirimkan Ki di grup. Ya tapi perhatikan bisa aja dulu. Oke? Iya, iya. Ya. Masih diingat yang mana kalau pecahan, yang mana pembilang, yang mana penyebut? Pembilang di atas Kak, Pembilang di atas, penyebut di penyebut di bawah Kak. iya, jadi ini pembilang. Bentar, terus balik. Pembilang. Pembilang ini penyebut. Jadi yang di atas itu pembilang, yang di bawah itu penyebut. Nah, pecahan murni itu pecahan yang ntar saya kasih tandai dulu. Ini ada catatan. Nah, jadi pecahan murni itu pecahan yang di sini dalam handuk ini A-nya itu lebih kecil daripada B. Atau bisa kita bilang pembilangnya lebih kecil daripada B. Contohnya bagaimana Kak? Contohnya itu seperti ini. 1/2. Berapa lagi? Yang atasnya lebih kecil daripada yang di bawah. Berapa? 24. 2/4. Iya, pintar. 2/4. Berapa lagi? 3/6. 3/6. Iya. Tapi 3/6. Oh iya, bisa aja. 3/6. Baru berapa lagi? Ada yang tahu? Berapa? 4/8. 4/8. Siapa lagi tadi bicara? 4/8. Berapa lagi? 5/10 Kak. Iya, jadi adik-adik sudah paham di pecahan murni Iya. itu ketika yang di atas itu lebih kecil daripada yang di bawah. 1 lebih kecil daripada 2, 2 lebih kecil daripada 4, 3 lebih kecil daripada 6. Toh? Sampai sini sudah paham? Sudah Kak. Ada yang masih bingung-bingung? Tidak Ji? Nggak ada gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian pecahan biasa itu terbagi lagi. Selain pecahan murni, ada juga dibilang pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni itu kebalikannya atau iya kebalikannya dari pecahan murni. Iya. Berarti pecahan murni itu nilai A lebih besar dari B. Kalau yang tadi sebelumnya kalau pecahan murni itu ini A-nya lebih kecil daripada B, maka kalau pecahan tidak murni A-nya lebih besar. Kalau yang tadi lebih kecil, ini lebih besar. Toh? Kebalikannya toh? Iya. Iya, contohnya berapa? Coba adik-adik sebutkan contohnya pecahan 2/1. Berapa? 2/1. 2/1, 2 dibagi 1 berapa? 1 Kak. 2 dibagi 1. 2 dibagi 1, 2 dibagi 1, 2. iya 2 dibagi 1, 2, berarti 2/1 sama dengan 2, berarti dia bukan termasuk pecahan karena dia bisa dicari nilainya, kecuali 1 bagi 2, 1 bagi 2 berapa? 1. Iya, Nggak bisa. nggak bisa. Atau nanti kalau kita sudah belajar ada pecahan dibilang pecahan desimal. Ketika 1 dibagi 2 itu hasilnya 0,5. Jadi ada koma-komanya. Jadi dia
bisa dibilang bentuk pecahan seperti ini. Maksudnya tidak bisa disederhanakan kecuali dalam bentuk desimal. Sementara 2 dibagi 1 kan bisa. 2 dibagi 1 sama dengan 2. 2 ini kan bilangan bulat. Kan kita sudah belajar tentang bilangan bulat toh? Toh? Jadi kita belajar bilangan bulat berarti jangan disebut 2 per 1. Karena bisa disederhanakan menjadi 2. 2 itu bilangan bulat. Toh? Jadi berapa contohnya? Coba kita sebut angka lain yang tidak bisa disederhanakan. 6 per 3. 6 per 3, 6 dibagi 3 berapa? 6 dibagi 3 2. Iya, berarti masih bisa dinyatakan dalam bentuk bulat. Selain itu, 4 per 8. 8 per 4. 4 per 8 10 bisa per aja. 5. 8 per 10 per 5 kak. Oh, 8 per 4. 10 per 5 kan 2. Masih bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat. Iya, Berarti Kak. nih misalnya saya kasih contoh. 3 per 2. Toh, 3-nya lebih besar kita. Iya. Tapi Iya, 3 Kak. dibagi 2 berapa? 3. Dibagi dua. Disuruh Ki bagi 2 berarti 1,5. iya 1,5 ada koma-komanya toh. Iya. Iya, berarti kita ambil 3 per 2. Berapa lagi? 6 per 4. Berapa? 6 per 4. Iya, 6 per 4 bisa. Coba kita 6 dibagi 4 berapa? Iya, 6 dibagi ke 4. 1, Tiga. 2, 3, 3,5. Iya, 3. 2,5. Oh, enggak. Kalau mau Ki, disuruh Ki. 2,5. Iya, koma-koma 2, toh. Bu. Iya. 6 dibagi 4, 2. 2, Bu. Masa? Dapat dari mana? Nggak bisa 2 karena Kecuali 5. 6 dibagi, iya, misalnya kalau bingung Ki begini. 6, misalnya kita tadi mau sama-sama bagi 2, kita bagi sama 2. Kita bagi 2, yang di atas kita bagi 2, yang di bawah kita bagi 2. 6 dibagi 2 berapa? 3, 3. 3. 4 dibagi 2? 2. 2. 2. Nah, berarti sudah sampai sini. Kita tidak bisa Ki lagi hitung toh, karena koma-koma Ki hasilnya toh. Kak. Oh iya. Iya, berarti 6 per 4 itu bukan 3, kecuali 6 per 3 kan hasilnya 2, karena 3 dikali 2 itu hasilnya 6 toh. Iya. Iya. Iya, atau juga bisa kita bilang 6 dibagi 2 sama dengan kebalikannya ini 3, karena Iya. karena 2 dikali 3 hasilnya 6 toh. Gitu. Jadi Iya. contohnya itu, Iya, Kak. contohnya ini tadi yang lebih besar Ki, ini 3 daripada 2, lebih besar juga 6 daripada 4 toh. Berapa lagi contohnya? Siapa tahu adik Ki dapat yang lebih besar yang di atasnya daripada yang di bawahnya berapa? Berapa? Yuk. 9 per 2. 9 per 2 lebih besar toh yang di atas. 9 Iya. dibagi 2 berapa? Koma-koma toh? Iya. 4,5 toh? 4,5 iya. 4,5. Jadi masuk ini. Karena jadi dia pecahan tidak murni itu pecahan yang nilai di atasnya lebih besar daripada yang di bawahnya. Sampai sini paham? Paham kak. Oke, kita lanjut. Paham. Iya, kalau ada yang mau bertanya langsung Ki bertanya di. Jadi kita lanjut yang nomor 2. Tadi kan pecahan biasa. Pecahan biasa itu terdiri dari 2. apa saja? Dari 2. Pecahan tidak murni, pecahan murni. Iya, Pecahan. pintar. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kedua ada lagi disebut pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu terdiri dari 2. Harus terdiri dari bilangan bulat dan harus terdiri dari bilangan pecahan.
yaitu pecahan murni, tapi harus pecahan murni. Nah, misalnya contohnya di sini supaya tidak bingung kita, contohnya ini. Contohnya 1/4. Ternyata ada bentuk pecahan seperti ini. Ini namanya pecahan campuran. Iya, pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari dua. Ini yang pertama bilangan bulat, ini yang kedua. Yang pertama Ini yang pertama terdiri dari bilangan bulat, yang dimana bilangan bulatnya itu adalah 1. Bilangan bulat adalah 1. Dipaham di 1 bilangan bulat. Bilangan bulat itu contohnya apa saja? 1, 2, 1, 2, 3 sampai seterusnya toh. Iya, bilangan bulat 4, 5, 6. Iya. Jadi bilangan bulat itu yang tidak mengandung pecahan atau dia bisa berdiri sendiri. 1 kan bisa berdiri sendiri. Toh? iya Bu. Iya, kalau yang ini, kemudian yang kedua ada juga dibilang 1/4. Nah, kemudian di sini ini pecahan ini 1/4. Pecahan itu pecahan murni. Contohnya apa saja tadi pecahan murni, masih diingat pecahan murni itu yang seperti apa? Yang di atasnya lebih ingat lebih kecil. iya, Kecil. pintar. Karena ini pecahan murni, makanya pecahan murni itu lebih kecil. Ini 1/4 termasuk ke pecahan murni. Pecahan murni contohnya berapa saja? 1/2, Iya, 2/4, 1/8, 5/10. iya, pintar. Jadi yang atas, yang bagian penyebutnya lebih kecil daripada pembilang. Jadi yang atasnya lebih kecil daripada yang di bawah, itu disebut pecahan murni. Toh? Jadi ini pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari dua. Harus ada bilangan bulatnya, harus juga ada bilangan pecahannya. Sampai sini paham? Paham Bu. Nah, kalau begitu bisa kasih Kak contoh-contoh selain 1/4. Oh iya, cara bacanya ini kan ini 1/4. Cara bacanya 1/4. Kita sebut dulu angka yang di depannya yang sendiri, baru kita sebut ki pecahannya. Kalau di situ bacanya berapa? Bacanya apa ini? 1/4. Bacanya 1/4. Coba kalau ini bagaimana bacanya? 2/3. Iya. Yang lain paham? 2/3. Kalau begini bagaimana? Kalau begini 1 ini. Bagaimana cara bacanya? 1/4. 2/1/4. Iya, kalau begini 5/4. iya. 5/3/4. Iya, pintar. Terus kalau begini bisa sebutkan yang mana merupakan bilangan bulat, yang mana bilangan pecahan. Saya Bu. Iya, coba yang mana bilangan bulat? Bilangan bulat angka 5. Iya. Bilangan Bilangan bulat. pecahan murni 3/4. Iya, pintar. Jadi ini bilangan pecahan murninya. Pecahan murninya 3/4 toh. Iya Bu. Iya, sampai sini paham? Paham Bu. Oke, lanjut kita masuk ke bentuk yang ketiga. Ada juga itu yang tadi saya bilang yang koma-koma, itu disebut dengan desimal. Iya, desimal. Desimalnya itu yang ada koma-koma begitu. Bisa kasih kayak contoh? Bagaimana contoh bilangan desimal?
Berapa misalnya? 0, atau 1, berapa? Sebut saja. 1,5 Kak. Iya, 1,5. Berapa lagi? 0,42. Berapa? 0,43. 0, 2. iya, 7, berapa tadi? Siapa tadi? Nadif bilang apa? 7,6. Berapa lagi? 0,15. 4,5 Kak. 4,5. Berapa lagi? 0, 0,1. iya. 0,5. Iya, 0,5. Oke. 5. Iya, jadi 0,5. Jadi sampai ini adalah contoh dari bilangan apa ini? Koma. Bilangan desimal, Desimal. atau koma-koma. Nama lainnya itu desimal di. Oke, dipahami nih. Misalnya begini, misalnya saya tulis begini. Saya tulis. Bagaimana cara bacanya ini? Saya Bu, 0,562%. Koma. Oh ya. Jadi cara bacanya itu tidak usah Ki baca 500. Kita sebut ini saja karena angkanya di belakang koma toh. Kalau di belakang koma berarti dia bukan lagi bentuk, kalau seperti ini 562 memang kita baca 500-nya dulu. 500-nya dulu, baru 60-nya, baru 2-nya, berarti 562 toh. 562. Nah, kemudian kalau dia berbentuk koma-koma seperti itu 0,562, kita tidak baca seperti itu. Kita baca 0,5. Kita baca angkanya satu-satu. 0,562. 0,562 tidak dibaca ini sebagai 500, tidak dibaca sebagai 60. Dibaca sebagai angka saja. Jadi 0,562. Dipaham? Dipaham tidak? Iya. Nah, kemudian saya kasih lagi kita contoh. Kalau begini dibaca berapa? 0, bagaimana cara bacanya tuh? Saya Bu, Saya 0,123 Kak. 0,123. 0,123. Iya, jadi tidak 0,123. seperti yang tadi sudah saya jelaskan, tidak dibaca lagi ini sebagai 100 karena di belakang koma. Jadi kita sebut saja 0, seperti yang dibilang Afgan, 0,123. Iya, jadi tidak, kalau di belakang koma tidak dibaca lagi sebagai 100. Inayah paham? Iya Kak, paham. Ananda paham? Kak. Iya kak. Yang lain paham? Paham Kak? Iya, Kak. jadi tidak dibaca lagi sebagai 100. Karena kenapa Kak? Kenapa tidak dibaca 100? Karena dia di belakang koma. Dia tidak dibaca lagi 100, dibaca satu-satu saja, berarti 0,123. Kalau yang di atas tadi dibaca 0,562. Iya, 0,562. Iya, pintar. Jadi dibaca 0,562. Sampai sini paham? Paham. Iya. Iya kak. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Itu persen. Ada yang pernah dengar kata-kata persen? Belum kak. Persen. Nah, persen itu atau bisa kita tulis, kita bisa anggap sebagai per 100. Persen itu artinya per 100. Persen itu artinya per 100. Per 100. Nah, per 100 toh. Soalnya Iya, ada, Kak. soalnya nanti
ada ditulis begini 10%. Berarti itu sama dengan 10/100. Jadi ini tanda 10 per persen. 100. Iya, jadi ini tanda persen, artinya per 100. Misalnya saya kalau begitu misalnya saya tulis 2%, berarti ditulisnya berapa adik-adik? 2 per 200. 2 per 20. Kok 20? 2 per 20 per 200. 2/200. Kenapa 200? 2 per 20. Kalau persen kan artinya 100, berarti 2% itu 2/100. 100. Iya, berarti Oh, iya kak. tidak dikali tidak dikali, duanya dikali 100 tidak Mi. Kalau begitu misalnya begini, misalnya saya tulis lagi 50%, misalnya pergi ke mall baru ada dibilang diskon 50%, artinya berapa? 5. Iya, siapa tadi yang jawab? 50 per 5. Kok per 5? Iya, 50/100. 50 per 100. Iya, jadi kesimpulannya berapapun angkanya yang di depan sini, ketika ada tanda per 100, per 100-nya ini di bawahnya selalu per 100. Kemudian yang 50 kita tulis tulis ulang saja 50, di angka di depan kan 50. Tulis ke 50 baru persennya diganti jadi per 100. Ini juga kan 2. Itu tulis ke di sini baru ada persennya per 100, selalu per 100. Iya. Paham? Paham. Misalnya begini saya tulis 7%. 7% berapa? Coba lomba-lomba siapa duluan? 7 per 100. Saya bu. Adi Adam bu. Iya sebut. Adi Adam. Iya. Adi Adam. Iya sebut 7/100. 7/100. Kalau 70% jadinya berapa? 70 per 100. Iya, 70/100. Begitu dipahami? Pintar bu. Iya. Iya bu. Iya Paham, kak. Kak. Masih ada yang Paham, Kak. bingung? Dan Kak. Oke, dipahami. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi yang kelima. Kelima itu ada lagi dibilang selain persen ada dibilang per mil. Per mil itu per 1000. Per mil itu per 1000. Kalau persen per 100, per mil itu per 1000. Lambangnya itu seperti ini. Lambangnya per mil itu seperti ini. Jadi dia ada 2 titiknya di bawah. Kalau per persen tadi kan lambangnya seperti ini, persen. Ini saya tuliskan dulu. Kalau persen lambangnya itu seperti ini. Titik, garis miring, baru titiknya 1. Gitu lambangnya kalau persen gini. Gitu. Kalau per mil dia lambangnya seperti ini. Ini. Lihat nih perbedaannya. Dilihat nih perbedaannya. Iya Kak. Iya. Iya kak. Iya, jadi kalau per mil ada 2 titiknya di bawah, kalau persen 1 saja. Dipaham? Iya kak. Paham. Oke. Paham kak. Oke, misalnya saya tulis begini contohnya. 2 per mil berapa? Mana? 2/1000. Iya, 2 per 1000. 2/1000 karena per mil toh. Iya bu. Iya kak. Kemudian kalau begini 20 per mil berapa? 20/1000. Iya, 20 per 1000. 20 per 1000. Iya. Kemudian kalau 2% berapa? 2 per 1000. 2/100. Iya, Dua karena per 2% toh saya bilang tadi 2%. Kalau persen per Iya, Bu. 100, kalau per mil per 1000. Toh? Iya Iya kak. bu. Iya, selanjutnya Kak kalau bukan ibu. coba Ki sebut lagi berapa?
Berapa angka yang mau kita cari? Berapa persen misalnya? 8. 8%. 8%. 8% dulu. Berapa itu? 8 per mil. 8 per mil itu berapa? 8 per 1000. 1000. Iya, berapa lagi? 50. Tahu, 50 per mil. 50 per 1000. 50 per 1000. Iya, 50 per 1000. Sampai di sini paham? Paham. Paham, Kak? Oke. Tadi kita sudah belajar apa saja sebelumnya? Yang pertama kita belajar tentang pecahan Pecahan biasa dan pecahan murni. Pecahan murni. pecahan di sini Pecahan lihat di campuran. layarnya. Yang pertama kita belajar tentang pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri dari Pecahan Dua. apa saja? Kedua. Pecahan murni sama tidak murni. Pecahan Dan tidak biasa. iya. Kemudian kita belajar tentang pecahan Campuran. oh iya Campuran. sebelum itu coba sebutkan contoh pecahan murni. Pecahan murni bagaimana? 1/2 murni. 1/2. 4, 3 per 6. Iya, pecahan murni itu yang Pecahan murni, Kak. pembilangnya atau yang di atasnya lebih Bilangnya lebih kecil daripada iya, lebih kecil. Pecahan murni itu yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebut Daripada penyebut. atau yang di atasnya lebih kecil daripada Di bawah. daripada yang di bawah. Ini tadi contohnya 1/2, 2/4, 3/6 gitu. Iya. Iya. Kemudian Iya, ada Kak. pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni itu yang bagaimana contohnya? 9/2, 3/2, 6/4. Kenapa? 9/2, 3/2, 6/4, 2/2. Kenapa 9/2? Kenapa disebut pecahan tidak murni? Karena Karena Pembilang Karena tidak. lebih besar karena yang di atas lebih besar daripada yang di daripada yang di bawah. iya. Iya, jadi Iya, Kak. pecahan murni sama tidak murni itu berkebalikan. Kalau pecahan murni yang di atasnya lebih kecil, pecahan tidak murni yang di atasnya Di bawahnya lebih besar. iya. Lebih besar. Iya. Oke, yang kedua kita belajar tentang pecahan Bulan. campuran. Campuran. Campuran terdiri dari Campuran. dua apa saja? Bilangan bulat, bilangan Bilangan bulat. bilangan Bilangan pecahan. Iya. Bilangan Bilangan pecahan yang pecahannya seperti apa? Yang 1/4. yang 1/4. yang Murni. murni. Yang murni, Kak. Yang murni tadi seperti apa? Yang atasnya Eh, Di atasnya lebih besar Kecil, daripada lebih di bawah. kecil, lebih kecil. Toh? Terkecil. Iya, lebih kecil daripada yang di bawah. Contohnya pecahan campuran 1/4. 1/4. cara bacanya 1/4. 1/4. 1/4. Iya, 1/4 ini cara yang mana bilangan bulatnya, yang mana bilangan pecahan? Bilangan bulat Bilangan mana? Bilangan bulat. Bilangan bulat yang di Yang- samping. Yang di samping bilangan pecahan yang di Sebut ya angkanya. Yang mana Angka bilangan 1. bulat? Bilangan bulat yang 1. Angka 1. Iya. Bahan murni Bilangan 1. pecahan murni 1/4. Bilangan bulat yang 1, pecahan murninya 4. Iya, pintar. Kemudian yang di bawah ini yang 2/4, yang mana bilangan bulatnya, yang mana bilangan pecahan? Bilangan Angka bulatnya 2. yang Angka 2 yang yang 1/4. Yang mana bilangan bulat? 3/4. yang satu bilangan bulat. 2. Yang ini yang di bawah, yang ini. Satu bilangan Oh, yang Pecahan yang murni. 2 bilangan bulat, yang setengah pecahan. Iya, pintar. Oke, kita lanjut. Kemudian yang ketiga kita belajar tentang desimal. 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 Contohnya desimal 0,562. 2. 0,562. cara bacanya itu seperti ini saya pisah deh.
Cara bacanya itu 1,5 Kak. Contoh-contoh bilangan desimal bagaimana? 1,5, 0,2, 7,6. Begitu, Di. Iya Bu. Jadi dipisah, Ki. Jangan dibaca 1,5, 0,2, jangan begitu. Dipaham? Iya kak. Iya. Kemudian yang tadi yang warna biru ini cara bacanya bagaimana? Yang 0, bagaimana cara bacanya? Ini tadi. 0,562. Iya, 0,562 jadi tidak dibaca nih. Tidak dibaca berapa? 500. Tidak dibaca 500, tapi dibaca 0,562. 562. 0,562. Dua. Iya. Kalau ini yang di bawah, ini berapa? Yang ini, Kak. Yang mana Kak? Yang ini, yang kuning. 0,123. Iya. 0,123. Iya, pintar. Kemudian yang keempat kita belajar tentang Persen. Persen. Persen itu kata lainnya apa? Persen itu persegi. Toh? Persen. Persen itu per 100. Toh? Bentar. Iya Bu. Iya kak. Persen itu per 100. Nah, contohnya ini 10% itu sama dengan 10 per 100. 10 per 100. 100. Kalau 5% berapa? 5 per 100. Kalau 3%? 3 per 100. Kalau 20%? 20 per 100. Kalau 7%? 7 per 100. Iya, pintar. Iya. Kemudian setelah itu kita belajar juga yang terakhir tentang per Mil. atau bisa disebut dengan per Atau per seribuan. Iya, per 1000. Lambangnya seperti itu yang di kotak merah. Kemudian contohnya kalau 20 per mil, 20 per mil berapa? 20 per 1000. 20 per 1000. Iya, 20 kalau per 8 1000. per mil, 8 per 8 per 1000. kalau 100 per mil, 100 per 1000. iya, pintar. Sudah paham semua nih, Dik? Iya Kak. Iya kak. Iya kak. Ibu, ini apa tidak? Sudah jam 10. Oke, karena sudah menunjukkan jam 10, jadi kita akhiri sampai di sini. Adik-adik, kalau saya kasih soal untuk kerja saja, mau tidak? Mau. Sebentar. Saya carikan. Mau sekali. Kirim. Gimana Kak? Di grup. Tapi 5 mau Kak. Udah banyaknya. Ya jangki kak, kasih agak banyak-banyak, enggak apa-apa Ji. Soal Jangan di grup nanti nyantai-nyantai. Oke, coba. Maksudnya tahu soalnya dikirim di grup supaya dilihat semua. Keluar nih Kak. Belum hitung dulu. Nanti kuis deh dikirim. nanti ada juga kuis kirimkan ke ibu. Nah, Kuis mau ya, tunggu biasanya. Paling banyak 5 nomor. Iya. Iya Bu. Iya Bu. Kak, serta dikirim pribadi mau. Dikirim pribadi. Anak. Ih, ada di grup WA-nya Kak Gina. Oh, iya. TK. Kak ini soalnya. Kak. sebentar.
Apa bu? Oh kakak lama. Memang bu. Tombol Ditulis kak. tidak di screenshot. Oh. Persen ya kan? Persen itu. Berapa persen? Kan kita sudah ajarkan. Persen merupakan dalam bentuk pecahan. Ada perlu. Iya, ibu. 15 perlu. Kak, yang soal keduanya dulu kak. Yang soal kedua. Belum ku kirim kak, dikirim ke screenshot. Dari pertama dulu kak, belum ke screenshot. Dari pertama dulu kak. Tunggu saya kirim di grup. Oh iya iya iya. Iya, jadi kerja-kerja bisa jadi tidak dikumpul Ji. Nanti di dompet. Iya, yang oh iya, kerja paling di buku tugas tak. Nanti diperiksa offline, tidak usah difoto, nanti dikumpul di sini. Oh iya, nanti dikumpul di sekolah. Iya. Iya, nanti dikumpul Dan di nanti sekolah. jadwal tidak ada info. Nanti ada infonya kapan dikumpul. Iya. Ditulis di buku tak, di buku matematika. Ibu. Iya kak. Nanti saya kirimkan juga catatan hari ini dia di grup tak. Iya kak. Iya. Iya Jadi iya. mungkin itu dulu untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ya. Doa selesai. Iya. 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 Silahkan keluar lanjut ke pelajaran Istirahat selanjutnya. dulu. Oh iya. Istirahat dulu. Ya, silahkan istirahat dulu.
Where a home with the Azaris. Ain't no place that I'd rather be. Chilling with my family. Learning all about the just the this path of destiny. It's it all leads me. This journey.
Beat.